Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Native Mobile Programming bersama saya Miftah. Nah, di video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai UI komponen part 3. Sebelum dimulai materinya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman untuk UTS-nya. Jangan lupa UTS diadakan Selasa 21 Oktober jam setengah 11. Sifatnya adalah open, teman-teman bisa membuat satu lembar A4, bisa tulis tangan, maupun di print. Nah, hanya satu lembar bolak-balik. Satu lembar artinya 2 halaman, ingat ya, satu lembar A4, 2 halaman A4. Oke, durasinya adalah 90 menit, totalnya 25 nomor. Nah, UTS ini menguji pemahaman konsep dan coding, materinya week 1 sampai 7. Bobotnya 25% dari NA, nilai akhir. Jadi teman-teman dipastikan harus datang di UTS dan kerjakan semaksimal mungkin. Oke, untuk ruangannya sesuai dengan tempat yang di blast email ya. Jadi pastikan tidak salah kelas juga. Oke, meskipun open, teman-teman tetap harus belajar membuka kembali slide week 1 sampai week 7 yang hari kemarin. Kemudian video ini juga harus dipelajari. Dan saya harapkan bisa mengerjakan latihan 1 sampai 7 agar membiasakan diri dengan beberapa jenis soalnya. Oke, dan kemudian cheat sheet-nya tolong dihafal agar lebih mudah. Ketika ada soal seperti ini itu di bagian kiri atas atau kiri bawah dan seterusnya. Oke, semangat dan sukses untuk mengerjakan UTS minggu depan. Oke, kita masuk ke materi inti. Jadi ada beberapa outline yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah date picker. Bagaimana caranya kita nanti akan membuat sebuah widget date picker sebuah penanggalan. Kemudian teman-teman juga akan belajar web view komponen. Kemudian kita akan lakukan modifikasi dari coding gamenya. Nah, kemudian kita akan belajar teori mengenai null di Kotlin. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu, tadi kan di sini kan adalah date picker. Nah, sebelum ke date picker, date picker ini nanti akan diimplementasikan di halaman intro activity. Jadi, harapannya ketika membuka project-nya teman-teman Android project ini, itu langsung terbuka intro activity. Nah, sebelumnya kan kita ganti ke question Jadi teman-teman buka project langsung tampil list question-nya. Nah, sekarang kita kembalikan ke awal lagi sesuai week awal. Nah, kita ubah ke intro activity. Oke. Nah, silakan buka Android Studio-nya. Nah, tadi perintahnya adalah membuka Android Manifest. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini Android Manifest-nya sekarang kan posisinya adalah di question list untuk action main-nya, untuk pertama kali terbuka. Nah, maka kita akan pindahnya dengan cara seperti ini. Nah, ini kita blok sampai penutupnya question, kita Ctrl X atau cut. Kemudian kita tutup seperti ini. Penutupnya adalah slash penutup kurung. Nah, kemudian kita tempelkan di intro sini, di intro bawah ini Nah, ini dihapus. Untuk ini dihapus. Kemudian kita tempelkan yang teman-teman cut tadi. Kemudian ini kita hapus biar enak. Nah, jadi sekarang main-nya adalah intro activity. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba implementasi di intro activity-nya ini Di intro activity-nya ini itu ada satu tambahan button yaitu edit question. Jadi ketika kita klik edit question, maka akan menampilkan question list langsung. Jadi daripada kita main game dulu, true false, tapi kita langsung lompat ke edit question. Artinya edit question itu menampilkan list activity yang questionnya. Nah, untuk itu, untuk mempercepat video ini Jadi silakan teman-teman Ctrl C untuk start, kemudian Ctrl F. Nah, pastikan mungkin aja numpuk Loh, kok nggak ada, Pak? Nah, di sini kelihatan ada BTN Start 3 atau teman-teman BTN Start 2. Nah, jadi ini klik aja BTN Start 3 atau 2, silakan drag and drop ke bawahnya. Nah, ini kan sudah ada.
Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa ganti aja untuk yang constraint-nya ini ke constraint yang btn start. Kemudian kita jaraki, misalkan di sini jaraknya adalah 24. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa, nah ini untuk edit question ya. Pertama-tama ID-nya kita ganti btn edit. Nah, seperti ini. Oke, kita refactor. Nah, kemudian startnya ini kita ganti tulisan itu kan teks ya, teks. Nah, kita ganti tulisan di sini edit question. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian nah, ketika kita bukan bikin button, pastikan ada actionnya, action listener-nya. Nah, maka kita sekarang ke intro activity ya. Nah, kemudian di sini kita sedikit modifikasi ya. Jadi ketika kita start maka kan kita ke activity yang main gamenya true false. Nah, kita coba prevent agar ketika kita main true false itu kan di mainnya ini ya. Nah, ketika posisinya di sini ya di back, nah maka tidak kembali ke startnya. Ya, kita prevent backstack. Nah, jadi kan ketika kita start ini kan start klik maka kan menunjuk ke sini. Nah, kita prevent agar tidak kembali ke intro ketika kita back ini, maka di intro activity-nya ya, ketika button start ini kita berikan finish. Oke, nah kemudian kita sekarang berikan untuk listener-nya button edit seperti ini ya, set on click listener. Nah, sama kita val intent ya, sama dengan intent. Kemudian kita this, kemudian kita ke question list ini. Question list activity class ya, .java. Seperti ini. Karena ibunya Java ya. Nah, kemudian kita di sini ketika sudah kita start activity intent-nya. Nah, agar terbuka untuk button edit-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan date picker. Nah, ini kita akan coba menampilkan seperti ini. Jadi, user itu dapat memilih day, ya, sekarang itu hari apa, atau tanggal-tanggalnya, kemudian bulannya, dan tahunnya, berdasarkan format yang kita inginkan. Nah, jadi ada beberapa cara ya, untuk menampilkannya. Jadi, kita ambil dulu hari ini itu tanggal, bulan, tahun berapa dengan cara pakai library calendar di get instance. Nah, kemudian di calendar get instance itu ada year, month, sama day of month. Jadi caranya kita simpan dulu variabel atau objek calendar get instance ini ke dalam variabel calendar, property calendar. Nah, kemudian kita calendar get. Kita get posisi hari ini, bulan ini, tahun ini. Nah, kemudian ada variabel date picker dialog atau property ya. Nah, itu akan membuka dialognya. Nah, kemudian ada this, ada listener-nya, di sini ada listener, callback-nya ketika user memilih ya. Nah, di sini kelihatan ada text without text. Nah, nanti ketika dia pilih itu, maka dia akan ngeset ke teks yang dituju. Nah, kemudian ada tahun, bulan, dan harinya. Kemudian ada show untuk menampilkan date picker-nya. Oke, nah untuk mengimplementasinya kita coba mengisikan atau menambahkan tanggal lahir di sini di bawahnya name, player name. Oke, kita langsung aplikasikan saja. Jadi silakan bikin plain text di sini ya, plain text. Nah, kita coba di sini. Nah, kemudian untuk constraint-nya di type your name. Constraint-nya adalah kiri, kalau kiri Nah, ini kiri seperti ini ya, jadi imbang. Oke, nah kemudian di sini kita ganti namanya menjadi, karena kan tadi kan rencananya kan kita adalah BOD ya, birth of date ya. Jadi di sini kita ganti menjadi txt BOD ya, birth of date maksudnya. ID ya kok di sini ya. ID sini ya. Jadi txt BOD. Oke. Nah, kemudian kita refactor. Kemudian kita set
misalkan marginnya ini ya, misalkan di sini 16 ya, biar jaraknya. Terus kemudian untuk teksnya kita hilangkan. Teks ini name, tulisan name-nya ya kita hilangkan jadi kosong ya. Nah, kemudian kita pasang hint-nya di sini. Oh, sorry, kita klik dulu ini ya. Hint. Nah, di sini kita isikan birth of date. Nah, kemudian untuk biar ke tengah seperti type your name ini kan kiri ya, itu adalah text alignment. Kita isikan saja di sini center. Nah, ini center. Nah, agar ke tengah. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba tingginya kita atur. Misalkan di sini kita indir 55 dp. Nah, agar lebih besar ya. Nah, kemudian ini kita coba untuk constraint yang start. Ini kan numpuk ya. Startnya kita mundurkan menjadi misalkan 70 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita ke codingnya. Nah, kita buat function seperti yang tadi ya. Untuk action listener ya. So, date picker dialog. Seperti ini. Private. Oke, nah kemudian kita ambil tadi ya kalender. File kalender sama dengan titik 2 ya, sorry. Tipe datanya adalah kalender. Kita pakai yang Android ICU dulu ya. Kita coba sama dengan calendar.getInstance. Nah, kemudian baru kita bisa ambil. Year kan year number. Kita coba bisa pakai in calendar.get. Nah, ini baru calendar.year. Nah, kemudian di sini man-nya sama. Integer semuanya ya. .get calendar.man. Nah, di sini untuk yang harinya sama, kita pakai in calendar.get calendar.day of month. Kita pakai yang day of month ya. Hari di bulan itu. Oke, nah kita set dulu seperti ini ya. Kita set untuk selected-nya hari ini. Nah, kemudian kita bisa membuat dialognya. Kita save dari date picker dialog. Nah, di sini ya sama dengan date picker dialog seperti ini. Nah, di date picker dialog ini ada 1 2 3 4 5 parameter. Yang pertama kelasnya, kemudian di sini listenernya apa, yang mau di set siapa atau action yang akan buat action listenernya, kemudian tahun, bulan, dan hari ini. Begitu. Nah, kemudian untuk listenernya ini itu kita bisa lihat di slide halaman 18 ya. Nah, di slide halaman 18 ini, jadi dia untuk pembuatan, ini saya copy ya. Untuk ketika dia melakukan klik date picker dialognya. Jadi kalau merah ini kan berarti kan kita harus importkan ya. Seperti ini kontrol apa ini ya? Kok error ya? Oke, kita coba simple date formatnya. Oh, sorry sebentar. Ini date picker aja, bukan date picker dialog ya. Saya keliru, date picker. Nah, kemudian ini simple date format. Kemudian di sini locally. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi intinya ketika dia membuka dialognya ya, maka user itu akan muncul ya. Akan muncul sebuah dialog yang menampilkan date-nya ya, kemudian selected date. Nah, kemudian selected date-nya itu kita format DDMMYY. Ya. Jadi ketika dia sudah pilih, nah kita ganti formatnya menjadi DD, man, YY pakai slash ya. Formatnya seperti ini ya, formatnya seperti komputer saya, laptop saya. Tapi formatnya saya kan bulan dulu baru tanggal. Ya kita bisa bolak-balik. Di sini MM bisa, DD bisa, tergantung kebutuhan. Nah kemudian, nah setelah kita tentukan formatnya, nah kemudian hasil yang dipilih tadi, selected date, time-nya itu, kita format. Jadi display format, kita ganti formatnya teman-teman. Setelah formatnya sudah DDMMYY, hasilnya misalkan 17/10/2025 itu dimasukkan ke TXT BOD yang ini ya, TXT BOD, birth of date ini. TXT BOD, begitu. Oke? Nah, seperti itu.
untuk penjelasannya. Nah, kemudian masih ada yang kurang. Nah, jadi kita juga perlu menampilkan ini ya, saya copy ya, dalam bentuk YYMMDD. Kita di bawahnya ini. Kenapa? Nah, karena misalkan kita ingin menyimpan tanggal ini ke database. Formatnya adalah timestamp atau datetime. Nah, di DBMS itu kan kita harus mengakomodir format minus M minus D. Nah, seperti ini ya. YYMMDD. Kalau teman-teman sudah belajar database kan pasti ketika teman-teman di situ ada tanggal, pasti kan formatnya bulan minus bukan bulan ya. Tahun minus bulan minus tanggalnya. Sama seperti tapi ya untuk bisa menyimpan di TXT BOD-nya, nah kita simpan ke tag sementara ini. Nah, tag ini. Jadi tag ini untuk tempat penyimpanan DBMS, tapi tetap yang ditampilkan adalah yang format dd/mm. Kita coba pakai bantuan properti yang dipunyai oleh TXT BOD, yaitu tag ini. Oke, nah kemudian jangan lupa di akhirnya di sini kita panggil datePicker_dialog.show. Nah, karena kan di sini bentuknya datePicker, maka kita harus tampilkan dalam bentuk show. Nah, kemudian kita sudah bikin untuk listener TXT BOD. Nah, maka kita bisa pasang di binding.txtbod.set on click listener. Kita pakai yang show datePicker dialog. Oke, teman-teman bisa nyoba untuk emulator dan atau kalau misalkan nggak emulator pakai HP-nya. Nah, sementara untuk video ini saya tidak bisa meretekan karena sekarang saya membuka OBS, kemudian Chrome, dan Nol Studio. Takutnya blue screen videonya tidak jadi. Oke, itu harusnya teman-teman nanti jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ketika diklik akan muncul seperti ini resultnya. Oke. Nah, kemudian web view komponen kita juga belajar web view. Nah, web view ini kita bisa menampilkan browser ya, mirip browser ke aplikasi kita. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan web view di aplikasi kita, jadi aplikasi kita itu membuka halaman website ya atau browser. Nah, cuman Google Play ya itu ada sebuah policy ya, itu tidak mengizinkan untuk dipublish ya ketika tidak punya aksesnya, ketika dalam tanda kutip ya atau bukan adminnya. Nah, tapi ketika teman-teman membuat hybrid ya seperti PhoneGap, Angular, Ionic ya. Nah, itu mereka ya juga diizinkan pakai web view komponen teman-teman. Jadi sebenarnya kan hybrid itu kan aplikasi hybrid mobile itu kan sebenarnya kan berasal dari HTML, CSS sama JS. Nah, di sana dikompil dan dibukanya melalui web view atau browser. Nah, cuma teknologi web view ini juga dapat mengakses native device capability. Nah, itu yang fun fact-nya ya. Jadi hybrid itu juga diizinkan ya. Oke, nah kita coba belajar untuk menampilkan sebuah video menggunakan web view, tapi ini pakai YouTube video. Nah, seperti ini nanti tampil YouTube videonya. Oke, nah untuk menampilkan web view ya, kita ada sebuah palet ya di sini. Saya buka langsung. Nah, nanti kita tambahkan sebuah web view di sini. Kita langsung praktek saja. Nah, di palet ini kita searching web view. Nah, di sini ada web view. Oke, ada komponen web view, kita drag and drop di sini ya, di sini. Nah, kemudian kita coba di under edit question untuk yang constraint-nya di sini. Nah, tapi constraint-nya kiri kanan bawah tergantung dari main-nya ini ya. Kita coba seperti ini constraint-nya. Oke.
Nah, terus kemudian ID-nya WebView ini kita namakan WebView. Nah, kemudian untuk width-nya kita set mesh constraint. Height-nya di sini adalah 200 dp. Nah, besar ya. Nah, kemudian untuk marginnya agar kita bisa set, jadi startnya kita set 32 dp sama, 32 ya, 32 dp, kemudian left-nya juga 32, kemudian top-nya juga 32 dp, kemudian N-nya 32 dp, kemudian di sini buttonnya sama, kita set 32 dp semuanya ya. Coba right-nya juga. Oh, left-nya nggak usah. Jadi start, top, and bottom saja. Start, top, and bottom. Jadi, kalau kita tambahkan 30 dp, ya nggak ada efeknya kan. Gitu. Oke. Kemudian karena start sama N-nya kan sama. Oke, terus kemudian nah, kita coba sekarang, nah ketika YouTube-nya itu belum ada progres atau belum menampilkan ya, atau sedang diproses, maka kita bisa menambahkan di sini progress bar. Ini saya drag and drop di sini ya, saya drop dari sini. Nah, tapi tetap ini kita pasang di edit question. Nah, kemudian constraint-nya adalah ini, saya pakai progress bar ya. Kalau teman-teman merasa kecepatan bisa di pause saja. Nah, di sini anggapannya di tengah-tengah ya. Kemudian kita namakan dengan progress web view. Seperti ini. Oke, jadi di tengah-tengahnya web view-nya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ketika web view-nya itu sudah selesai loading, maka progress bar-nya ini nanti hilang, baru hilang. Oke, nah kemudian untuk ngeset baru hilangnya itu, ya, untuk ngeset itu, maka kita sekarang ke intro activity, ya, kita set ke intro activity. Nah kemudian kita bikin function untuk load movie-nya di bawah sini aja ya, private fun load movie di sini. Nah, oke. Nah kemudian karena kita pakai modern web ya, web view, maka kita bisa set berdasarkan JavaScript, settings.java, biar JavaScript-nya itu based on JavaScript, maka kita harus true-kan dulu. Ini kuning tidak masalah ya. Nah, kemudian di sini kita panggil ya, web view-nya, web view client sama dengan objek web view, nggak ada ya, sebentar, titik 2 web view client. Nah, yang ini oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita set untuk yang on page finish. Nah, kita on page finish. Nah, seperti ini. Ketika dia finish itu ngapain? Nah, ketika dia finish ngapain? Nah, barulah yang untuk progress web view-nya kita invisible-kan, kita sembunyikan. Nah, view.invisible, invisible. Jadi ketika dia sudah page finish selesai web view-nya, YouTube-nya itu ke render selesai, maka progress bar-nya hilang. Awalnya ada, sekarang hilang. Nah, kemudian kita set web view-nya itu pakai apa? Nah, pakai YouTube aja ya. Jadi kita pakai video ID-nya ini, saya nggak hafal ya. Jadi saya lihat di slide saja. Nah, ini ada, ini saya kopikan saja ya, biar sedikit lebih meringankan saya. Nah, jadi ada video ID-nya apa? Ya, seperti linknya, kemudian YouTube URL-nya. Jadi ketika teman-teman pernah mencoba untuk embed atau membuat iframe, nah maka kan biasanya embed slash ID-nya apa? Nah, di sini ID-nya. Nah, kemudian untuk ngeload-nya pakai webview.load URL. Begitu. Oke. Nah, YouTube URL-nya apa? Nah, kemudian ini untuk function load movie-nya kita pasang aja di bawah sini ya. Nah, misalkan load movie. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa nyoba secara mandiri di HP-nya masing-masing.
Oke, nah kemudian kita ada beberapa penyusunan untuk gamenya. Untuk gamenya, mana gamenya? Oke, nah jika teman-teman ingat, kan kita ada is available ya, ketika kita di week 6 kan membuat ada checkbox is available. Nah, ketika is available-nya itu tercentang, nilainya true, maka akan ketika teman-teman lihat di question list activity itu kan muncul image-nya. Tapi ketika false kan maka diubah warnanya menjadi gray atau grayscale kan. Nah, sekarang kita pakai itu ya. Ketika kita nilainya true, maka akan kita tampilkan pertanyaan tersebut ya. Khusus untuk is available saja. Ya, ketika is available true maka tampil pertanyaan itu di main-nya, di game-nya. Ketika false dia nggak ditampilkan. Ya, nggak ditampilkan di user, jadi nggak dimainkan pertanyaan itu. Jadi kita akan ganti di main activity untuk yang nilainya true saja. Oke, jika teman-teman lihat di sini kan ingat di question bank. Nah, di sini kan ada is available. Nah, kemudian kemarin kan kita juga sudah membuat di edit question ini kan beberapa untuk yang is available kan. Nah, ini seperti ini is available cek. Maka warnanya juga berubah. Yang warna itu oh bukan di sini ya untuk yang warna ya. Oke. Nah, saya cari misalkan di question. Nah, di sini kan ini untuk yang ketika dia itu is available tapi not berarti kan tidak available, maka kan list question-nya itu card-nya kan berubah warna. Sekarang kita gunakan seperti ini, tapi untuk pertanyaan di main activity-nya ini. Main activity itu seperti jadi ketika dia nilainya false, is available-nya false, maka nggak tampil pertanyaan, nggak ada, nggak dimainkan, artinya disable. Oke, nah kemudian kita sekarang ke main activity. Jadi kita coba bikin satu variabel ya di atas sini, misalkan var untuk question banks, saya sebut banks, kita pakai release di sini release. Nah, dengan isian adalah question bank, seperti formatnya ada question bank release-nya. Oke, nah kemudian di on create-nya di paling atas ini ya, itu kita set banks ya, kita isikan dengan question dari data ya, question data dot question tapi kita filter teman-teman, kita filter. Nah ini kita filter ya, kita filter pakai hanya it itu dia menunjuk ke datanya dot. Nah ini is available propertinya hanya yang available-nya nilainya true, tulis. Nah seperti ini as release, tapi pakai yang di sini question bank. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita acak pakai shuffle. Nah. Jadi banks ini itu akan menyimpan pertanyaan, list pertanyaan, tapi yang is available yang nilainya true. Kalau nilainya false ya kita ginikan aja. Kalau nilainya yang ditampilkan hanya false, tapi kita kan pengennya kan is available true kan. Maka seperti ini. Nah, berarti efeknya apa? Efeknya ya, pertanyaannya harus menggunakan variabel atau property banks. Contohnya seperti ini ya. Saya cek dulu di bawah. Nah, misalkan ini question data. Nah, berarti semua yang pakai question data ini kita ganti banks. Ya. Ini di button true ya, button true. Kemudian ini kita juga ganti banks. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian kayak ke atas. Nah ini, misalkan di next question, question data.question ini kita juga ganti banks. Nah, ini disclaimer ya. Jadi karena main activity kan ada yang sudah mengerjakan tugas, ada yang tidak. Jadi saya disclaimer on. Jadi ketika teman-teman menemukan question data.question, maka gantilah seperti bank seperti ini. Kemudian di display questionnya juga sama. Ini ya. Kita ganti banks karena kan kita sudah pakai bank. Oke, seperti itu.
Ya, kemudian di sini pengsai. Nah, kalau ada silakan diganti. Nah, ini kan kalau tidak salah kan sudah semua ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kemudian, kita kan ketika memainkan soal, nah itu kan kita berada di activity menu. Nah, image-nya kan ini kan belum kita set. Nah, ini kan masih standar, masih image view ya. Jadi, kan kemarin kan kita sudah set URL, kemudian set image-nya, image ID-nya, ya. Ketika list card ya. Jadi, nah, ini juga kita akan ganti tergantung dari pertanyaan apa, image dari pertanyaan itu apa. Oke, kita akan ganti ini. Nah, berarti image ini kita ganti namanya seperti kita set dulu ya, IMG question. Nah, seperti ini. Oke, nah, refactor. Nah, kemudian di bagian main activity, ketika kita display question di sini ya, ini kurang skor ya, skor belum misalkan di sini. Nah, kemudian kita set sekarang. Kan di situ kan ada current question, ada URL kan. Jika URL-nya itu adalah is not empty, berarti ada URL, berarti dia pakai Picasso. Var URL sama dengan banks current question dot URL. Seperti ini kan. Kemudian kita set, kita pakai file aja ya. File. Kemudian file Picasso, nah, sama dengan Picasso. Nah, pakai ini. Dot builder this. Oke. Nah, kemudian kita set Picasso dot listener. Nah, seperti ini Picasso Yuri-nya apa ya? Yuri. Nah, ini. Exception dot print kalau dia error. Nah, kemudian kita build Picasso dot build dot load-nya pakai URL dot into dia. Nah, ini di set kemana? Jadi URL itu, nah, URL dari eksternal URL luar di set kemana? Kan tadi kan namanya IMG question. Sorry. Nah, jadi ini Picasso-nya itu akan ngeload ke IMG question-nya. Nah, selain itu kita pakai untuk yang, oh ini saya belum image ya di sini ya, saya belum image-nya. Oke, saya ganti di sini. Binary.imgquestion.set image resources. Nah, ambil dari yang tetap current question.image ID. Ini ya. Sekarang kita akan belajar mengenai null in Kotlin. Nah, jadi null in Kotlin atau null pointer exception. Nah, ini terjadi ketika teman-teman belajar Java ya, di distributed programming. Pasti teman-teman menemukan kata, Pak, kok saya error ya, null pointer exception. Nah, itu sebenarnya adalah hantu, teman-teman. Hantu bagi programmer Java atau Android. Nah, ada orangnya yang menyebut billion dollar mistakes. Jadi, kesalahan kecil itu mengakibatkan kita debugnya itu satu-satu, teman-teman. Seringkali kita tidak tahu debugnya. Ya, seringkali kita tidak tahu ketika kita debug itu susah. Ini errornya di mana ya meskipun kita debug. Tapi ketika debug pasti ketemu kalau satu persatu. Nah, susah ketika codingnya sangat banyak mencari error null pointer itu di mana. Nah, sekarang di Android ya, itu ada caranya untuk memprevent si null pointer exception ini. NPA. Untuk preventnya, nah, jadi kita bisa, nah ini contohnya ya, misalkan kita sudah bikin private car Mazda, tapi Mazda-nya itu kita belum inisialisasikan. Misalkan kalau di Java Mazda sampai dengan new, nah ketika di start dia null pointer exception. Sama seperti ini, ya, sama seperti nanti akan terjadi error ketika kita set. Oke, kita akan praktek, saya akan buka browser untuk play Kotlin ya. Oke, nah kemudian kita coba tes yang tadi. Oh, ini yang dulu ya, ini yang dulu. Kemudian saya hapus saja ya, saya hapus ya. Saya hapus ya, misalkan saya hapus. Nah, kemudian kita set di sini, misalkan ada funmin. Nah, ini kan ada dia. Nah, saya set di sini aja, misalkan var, misalkan nrp, ya, tipenya string sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini
Kemudian kita NRP 0 sama dengan 0. Sudah terisi string tapi kita nulkan. Nah, akan terjadi null cannot be value dan seterusnya. Nah, untuk mencegah itu agar stringnya ini itu tipenya ya menerima nullable, maka kita tinggal tambahkan tanda tanya di sini. Kita run. Maka Kotlin itu akan tahu, oh ternyata NRP itu mungkin aja nol. Nah, mungkin aja nol. Maka nah tidak error kan daripada kita tambahkan seperti tadi. Oke. Kita juga sebenarnya bisa melakukan pengecekan seperti ini ya. If misalkan NRP ya tidak sama dengan 0. Ini juga bisa. Nah, else, nah kita apakan untuk pengecekannya. Untuk pengecekan daripada seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, kita kembali ke materi. Nah, ini tadi. Kemudian, nah kita juga bisa mengimplementasikan. Nah, seperti ini ya. Misalkan ada call course. Nah, ini ada potensial NPI juga. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Saya coba di Kotlin. Nah, seperti ini. Nah, ini ada only save. Potensi, oh ini saya hapus ya. Nah, ini. Only save. Nah, sudah di save tapi masdanya juga belum ada. Dia akan ngekomplain. Ini masdanya itu kemungkinan juga akan bisa nul. Nah, kita tambahkan juga seperti ini. Nah, otomatis dia tidak error ketika dia tidak ada. Oke, seperti itu. Terus kemudian, nah, kita juga bisa menambahkan seperti ini ya, pengecekan tidak sama dengan 0. Jika masdanya itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa start. Ya, seperti itu. Terus kemudian, nah ini ada Elvis ya, penyanyi ya, atau sebuah artis. Nah, Elvis operator ya, seperti itu ada tanda-tanya di rambutnya gitu kan. Nah, mesti kayak saya gini kan, misalkan ya, nah ini saya gini kan. Nah, jadi kita cek ya, jika masdanya ini itu, nah, seperti tadi kan ada 0 ya di sini ya, operator tanda tanya di sini sama dengan 0. Jika masdanya 0 di sini, maka dia akan di print 0 bro, begitu kan. 0 bro, atau kita bisa translate seperti if masda tidak sama dengan 0, maka masda start. Selain itu, kita print. Untuk mempersingkat if else ini, kita bisa menggunakan Elvis operator seperti ini. Tanda tanya titik 2. Oke, nah, sama halnya seperti ini. Name. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti yang saya berikan tadi, seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini tadi. Oke, nah kemudian kita cek aja, misalkan var name ya, misalkan di sini adalah nrp ya, dot length dia adalah 0. Nah, misalnya seperti ini. Tes dulu print. Nah, dia nggak erroran. Dan kita coba untuk printnya ya di sini. Print name. Nah, jika lengthnya ada ya, ini kan lengthnya ada kan, maka 0 begitu. Ini misalkan saya hapus error enggak? Nah. Oh, ternyata harus diinisialisasi ya, misalkan di sini saya ganti nrp 0 seperti tadi ya. Nah, itu ya bedanya, harus diinisialisasi. Nah, ketika 0. Nah, maka dia 0. Gitu, oke. Seperti if else yang tadi nih, seperti yang if seperti ini ya. Nah, oke. Jika dia tidak 0, maka lengthnya ditampilkan. String kan bisa kita dapatkan metode lengthnya. Selain itu, kita tampilkan 0. Oke, kita juga bisa menambahkan tanda seru 2 jika teman-teman masih insist untuk NPA-nya. Ya. Oke, terus tapi tetap kita harus menggunakan try catch untuk memprevent error itu. Ya. Nah, kemudian ada variable let.
Nah, LED ini itu ada tanda tanya, misalkan nggak kosong ya, karena itu tidak nul, dot LED. Nah, ini LED itu seperti blok. Seperti ya tanda kutip bukan if else, tapi seperti blok yang bisa kita lakukan sesuatu hal di dalam sebuah blok LED itu. Ya, di sini ada blok LED. Nah, ini kita lakukan apa sih? Oh, ternyata kita lakukan pengambilan variabel name, new name-nya siapa? Misalkan new Miftah. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, seperti sebuah blok. Nah, di dalam blok itu kita bisa melakukan logika-logika tertentu. Nah, selain blok ya LED itu ada juga run, play, also sama with ini. Oke, nah kita bisa membaca di sini. Tadi ada LED, ada run, ada apply, ada also. Nah, itu ada beda-bedanya. Ini LED, run, with, apply, also. Nah, ini teman-teman silakan belajarnya. Kemungkinan ini juga bahan untuk ujiannya. Oke? Gitu. Nah, kemudian meskipun ya, nah ini kan ada null safety-nya, ada pengamannya. Nah, jadi ketika dia itu null, ketika null maka dia tidak dijalankan bloknya ini. Ya, seperti if else yang saya ceritakan tadi tentang kutip ya. Jika dia null maka tidak dieksekusi ini. Jika tidak null maka dieksekusi ini. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika kita null, ya berarti kan kita tidak perlu menambahkan lagi it tanda tanya. Takutnya kan it-nya ini kan kosong. Nah, tapi kan kita sudah pengecekan di atasnya. Ya. Oke. Masih bingung? Nah, kita belajar lagi ya, mengenai LED. Nah, misalkan ini saya copy paste ya, saya copy paste data class saya di sini ya. Jadi di sini ada sebuah kelas car ya, berupa data class ya. Ingat ya. Di sini ada variabel atau property name tipenya string. Nah, di sini ada nullable. Kemudian ada function main. Nah, kemudian di sini ada variabel property car, dia ada null. Nah, kemudian di sini ada objek car-nya di null juga. Nah, ini saya run. Aman. Ketika saya karena ini saya hapus, nah maka perlu safety-nya juga. Nah, perlu save. Nah, ini saya berikan seperti ini jadi dia aman. Jadi karena ini dia tetap, nah ketika ini kan masih nul ya, masih nul kan ini. Nah, nul. Maka dia tidak dieksekusi ini. Nah, ketika saya berikan misalkan di sini isiannya, nah kita berikan isiannya, nah maka ada nilainya, teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari nul di Kotlin ya. Oke, terima kasih atas atensinya ya untuk sampai di video yang paling akhir. Nah, jika ada pertanyaan bisa PC saya di Google Chat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.